Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Ya teman-teman, sebenarnya video kali ini itu saya ingin membahas mengenai sosok kodam leluhur dan benda pusaka gaib yang sering kali ada di dalam diri seseorang. Tapi pembahasan itu akan saya tunda karena pada video kali ini ada yang lebih penting yang saya rasa dan saya terpanggil untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada teman-teman semua. Dan saya harap untuk teman-teman yang menyaksikan video ini juga bisa menyampaikan kepada orang lain tentang apa yang telah teman-teman tahu yang telah saya sampaikan. Biar banyak orang juga mengerti dan paham mengenai masalah supranatural. Jadi gini teman-teman, saya baru baca berita, mungkin saya sedikit ketinggalan, tapi saya baru baca berita, saya kaget setengah mati dan saya kesal, marah, takut, bahkan bingung. Berita yang saya baca itu memberitakan tentang seorang anak yang masih kecil. Kalau nggak salah mungkin masih duduk di bangku SD. Saya lupa umurnya berapa, saya tidak ingat. Berada di kota Temanggung, kalau saya nggak salah baca, Temanggung ya. Nah, bocah ini ditemukan meninggal dunia. Dia sudah menjadi kerangka, bahkan sudah hampir tinggal tulangnya aja. Kulit dan segala macamnya sudah hilang. Sudah membusuk lah, sudah lama. Jadi diperkirakan bocah ini sudah meninggal selama 4 bulan. Dan baru diketahui sama orang lain, sama keluarga lainnya, sama saudara-saudaranya, bahkan sama orang banyak setelah 4 bulan kemudian. Setelah saya baca lebih dalam lagi berita tersebut, ternyata yang membuat saya miris setelah diselidiki, bocah itu dibunuh teman-teman, sama tetangganya, sama orang di dekat rumah dia. Saya juga kurang tahu persis. Tapi intinya adalah dibunuh dikarenakan bocah ini nakal. Bocah ini mungkin hiperaktif dan dikira sama orang tuanya kegangguan setan, ketempelan jin. Sehingga hal tersebut yang membuat anak ini menjadi nakal dan mungkin hiperaktif. Jadi berita yang saya baca, dari beberapa berita yang saya baca, semua menjelaskan hal yang sama. Alibinya adalah anak itu diruqyah, melakukan pengusiran roh, lalu ditenggelamkan di dalam bak air, bahkan sampai meninggal dunia. Dan yang saya baca, orang yang melakukan ruqyah tersebut mengatakan bahwa anaknya tidak mati, tapi nanti bisa bangun kembali. Padahal setelah 4 bulan anak tersebut sudah membusuk, bahkan tinggal tulangnya doang. Apanya yang mau bangun lagi? Masa tulangnya doang yang mau bangun? Di sini saya sangat miris teman-teman. Di sini saya sangat miris, saya sangat sedih, marah. Saya juga bisa dikatakan saya sangat marah. Karena masih banyak orang-orang yang tidak mengerti ya. Dan selalu menyangkut pautkan berbagai macam hal itu dengan dunia gaib. Bahkan jika teman-teman perhatikan di setiap video yang saya upload, ada beberapa mungkin saya sampaikan, saya katakan bahwa segala sesuatunya itu harus diukur dulu, harus dilihat dulu polanya, harus dilihat dulu kejadiannya bagaimana, apakah memang benar-benar ada hubungannya dengan hal-hal gaib atau tidak. Karena biasanya seseorang yang kontak, seseorang yang berhubungan, atau seseorang yang mungkin mempunyai pengaruh dengan hal-hal gaib, itu akan ada efek-efek tertentu, yang bisa dirasakan dan bisa dilihat. Jadi bukan cuma sekedar main tebak-tebakan doang. Jadi karena banyak orang yang tanya, apakah saya ada kodam, apakah saya ada penjaga. Dikarenakan hanya ada orang lain yang bilang ke dia, satu orang, saya lihat kamu ada sosok kodam. Nah, orang tersebut langsung termindset, langsung mengira-ngira bahwa diri dia memang punya kodam. Padahal hanya satu orang yang bilang, dan orang tersebut tidak pernah mengalami pengalaman supranatural, tidak pernah melihat makhluk alam gaib dan lain sebagainya. Karena hanya satu orang yang bilang, dia langsung beranggapan bahwa diri dia telah didampingi sama sosok kodam. Jadi tidak melihat dari segi apapun, dari tidak melihat sisi A, sisi B, sisi C, sisi D, mereka langsung berpikir bahwa diri dia mempunyai kodam.
Dan itu salah kalau saya bilang. Itu salah karena ketika seseorang punya kodam itu kan ada banyak sekali efek yang bisa terjadi ya. Dan yang kedua itu kadang ada orang juga seringkali merasa ada energi negatif, saya kena santet, saya kena pelet dan lain sebagainya. Padahal sering saya katakan bahwa santet itu sudah tidak seperti dahulu. Zaman dahulu mungkin ada orang yang mempunyai ilmu yang benar-benar bisa mengirimkan ya. Tapi itu sudah punah. Saya sudah hampir 15 tahun bertemu banyak orang dan saya tidak pernah menjumpai orang yang benar-benar bisa seperti itu. Kebanyakan mereka hanya menggunakan sugesti dan racun. Ya kan? Cuman sekali lagi orang kebanyakan menutup kesialan mereka, menutup kegagalan mereka yang sebenarnya ada pada diri mereka sendiri ukur kesalahannya. Tapi mereka mengcovernya seolah-olah dikerjain orang, disantet orang, dipelet orang, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk bocah ini, yang bikin saya miris adalah ketika ada orang tua melihat anaknya yang mungkin bersikap berbeda ya, dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, dan langsung mengkaitkan dengan hal-hal supranatural. Mungkin jika dia berpikir, oh ini adalah hal yang positif, tidak masalah. Tapi jika dia berpikir bahwa yang dia kaitkan dan bawa energi negatif, maka orang tuanya akan mengira anaknya sedang ketempelan. Ada makhluk alam gaib yang mengganggu dia sehingga merubah sifatnya seperti itu. Aduh, sebenarnya ini miris banget ya. Karena orang selalu gagal paham. Orang selalu mengira dengan cepat. Padahal bisa jadi anak tersebut mempunyai sifat-sifat tertentu dikarenakan orang tuanya salah didik. Orang tuanya terlalu memanjakan, orang tuanya tidak tegas. Atau mungkin banyak-banyak faktor lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Cuman karena hal yang paling simpel dan paling gampangnya adalah ngecap itu ketempelan dan lain sebagainya, maka orang tuanya itu langsung ngejudge seperti itu. Tapi gini deh, anggaplah seandainya memang ada seorang anak yang ketempelan, manusia orang yang ketempelan gitu. Yang perlu teman-teman ketahui, proses sebenarnya melakukan pembersihan terhadap orang yang sedang ketempelan itu tidak perlu dilakukan dengan cara-cara kasar. Tidak perlu ditonjok, ditendang, ditenggelamin, dibakar, dan lain sebagainya. Hello, logikanya gini aja teman-teman. Orang itu sedang ketempelan setan. Setan, jin yang berbentuk kasat mata. Tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Manfaatnya apa dia dipukulin? Manfaatnya apa dia digebukin? Manfaatnya apa dia ditenggelamin? Manfaatnya apa dia dibakar? Kan yang merasakan itu adalah tubuh manusianya, bukan tubuh setannya teman-teman. Tapi tubuh orangnya yang menderita. Ya setannya ya ketawa lah. Kalau misalkan memang ada orang dirasukin setan dan cara pengusirannya seperti itu, ya setannya malah ketawa. Ngetawain orang, ya lu ngapain sih, gue gak ngerasain apa-apa. Logikanya seperti itu teman-teman. Dan yang banyak juga terjadi ketika seseorang ketempelan atau mungkin memang benar-benar ketempelan sama setan. Lalu ada juga dukun-dukun gila, dukun-dukun goblok, yang saya bilang dukun-dukun yang cabul. Mereka suruh, kamu mandi ya, kamu ritual ini ya malam-malam di tempat saya, kamu makan ini ya, ini. Dan akhirnya apa ujung-ujungnya, orangnya, pasiennya ini diperkosa lah, dilecehkan lah, dan lain sebagainya. Sekali lagi saya bilang, mengusir roh gaib yang ada dalam diri seseorang itu tidak perlu melakukan tindakan-tindakan fisik. Karena yang mereka lawan adalah roh yang tidak terlihat, tidak bisa disentuh. Mau mandi 1000 kali pun. Atau mungkin ada orang yang bilang, lu harus bersetubuh sama gua. Mau sampai dia hamil sampai 7 kali pun, itu setan tidak akan keluar. Kamu hanya diperdaya, orang itu hanya dikibulin sama dukun bodoh, sama dukun tolol yang saya bilang. Karena sebenarnya untuk mengusir makhluk gaib
yang mungkin memang benar-benar ada di dalam diri seseorang. Yang pertama dan yang paling ampuh adalah dengan doa, teman-teman. Tanpa harus menyentuh, tanpa harus membuat tindakan kasar, bahkan mungkin berbuat cabul dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Hanya cukup doa. Ketika seseorang memang benar-benar dekat sama Tuhan yang Maha Kuasa, dan dia mengerti tentang hal-hal gaib, dia hanya cukup berdoa dan meminta karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengusir makhluk alam gaib itu, maka makhluk alam gaib itu pun akan pergi. Makhluk alam gaib itu akan pergi meninggalkan orang yang mereka tempeli, orang yang mereka datangi, teman-teman. Jadi nggak perlu tindak-tindakan kasar atau bahkan perbuatan-perbuatan yang mengarah ke cabul, teman-teman. Karena hanya dengan perlu doa. Makanya sering saya katakan di video saya, datangilah pemuka agama yang mengerti tentang hal-hal gaib. Dan tetap kita perhatikan apakah masih sesuai dengan jalur agama yang kita percayai. Kalau sudah melenceng, angkat kaki, tinggalkan orang tersebut. Berarti memang dia sama sekali tidak mengerti akan apa yang mereka hadapi, akan apa yang mereka lakukan. Yang ada, diri teman-teman atau anggota keluarga teman-teman atau teman terdekat teman-teman sendiri nih yang malah jadi korban kekerasan, bahkan sampai korban cabul. Jadi sekali lagi yang saya ingatkan, please lah, tolong. Walaupun mungkin teman-teman hobi dengan hal supranatural, saya hobi dengan dunia-dunia supranatural, saya tertarik dengan hal-hal gaib. Tetapi jika teman-teman selalu mengikuti saat saya live atau teman-teman yang pernah ikut saat saya sesi pribadi dengan saya selalu bilang, saya selalu mencoba mengukur dulu segala sesuatu itu. Coba kita ukur secara logika, apakah masih masuk di akal logika kita atau tidak. Jika sudah tidak masuk di akal logika kita, coba kita ukur secara ilmu pengetahuan. Ada nggak ilmu pengetahuan yang mungkin bisa menjelaskan apa yang kita alami? Atau mungkin kita lihat dari sisi kedokteran, ada nggak dalam sisi kedokteran mungkin yang bisa menjelaskan? Jika dari secara logika tidak bisa dijelaskan, ilmu pengetahuan tidak bisa dijelaskan, secara ilmu kedokteran tidak bisa dijelaskan, barulah kita lihat dari sisi spiritual, dari sisi supranatural. Jadi mohon, jangan apapun yang terjadi pada kita, saudara kita, anak kita, keluarga kita langsung dibawa, langsung dikaitkan dengan hal-hal supranatural. Apalagi penanganan yang salah, dengan kekasaran, dengan ritual-ritual aneh, bahkan sampai menjurus ke percabulan. Jadi teman-teman harus waspada jika teman-teman mungkin kenal dengan orang yang sedang bergelut, benar-benar bergelut dengan makhluk alam gaib. Teman-teman harus bawa ke pemuka agama. Ingat, pemuka agama, bukan ke dukun, paranormal dan lain sebagainya. Bukan, tapi ke pemuka agama yang memang benar-benar sudah terbiasa menangani kasus-kasus supranatural. Mereka lebih mengerti, dengan doa mereka makhluk alam gaib tersebut bisa pergi, bukan dengan cara-cara kasar atau bahkan cara-cara cabul. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti dan teman-teman menonton sebentar video ini dan teman-teman bisa sampaikan kepada orang-orang atau mungkin ada kenalan teman-teman, saudara yang mungkin sedang bergelut, teman-teman sampaikan. Caranya adalah dengan seperti yang telah saya katakan. Kalau begitu sampai di sini video saya, teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dan paham, dan untuk beritanya teman-teman bisa cari di Google, banyak sekali tentang bocah yang mati 4 bulan karena diruqyah. Itu banyak sekali, teman-teman bisa baca secara detail di sana. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.